Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Resa Jessivana Tarigan dengan NIM 2411111320010 dari Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lampung Mangkurat. Tujuan saya membuat video presentasi tentang anatomi reproduksi ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi reproduksi. Izinkan saya untuk memulai presentasi kali ini. Dimulai dari pengertian sistem reproduksi sendiri. Sistem reproduksi sendiri yaitu adalah sebuah sekumpulan organ yang berfungsi dalam proses perkembangan biakan makhluk hidup. Tujuan dari sistem reproduksi sendiri adalah untuk bertujuan melestarikan keturunan dan mempertahankan spesies atau makhluk hidup. Kemudian sistem reproduksi sendiri itu melibatkan proses pembentukan sel gamet dan hormon. Reproduksi sendiri bergantung pada penyatuan gamet pria dan gamet wanita. Organ reproduksi primer atau gonad terdiri atas testis dan sepasang ovarium. Testis sendiri berada pada pria, sedangkan ovarium berada pada wanita. Fungsi gonad sendiri yaitu untuk menghasilkan gamet, yaitu sperma dan ovum. Kemudian yang kedua, fungsi gonad yaitu mengeluarkan hormon seks, yaitu testosteron pada pria dan estrogen dan progesteron pada wanita. Sistem reproduksi sendiri itu ada pada wanita dan pada pria. Saya akan mulai dari sistem reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria itu dibagi menjadi dua, ada yang internal dan eksternal. Kemudian di sini ada epididymis. Di sini ada epididymis, skrotum, testis, penis, uretra, vas deferens, ada tulang panggul, kandung kemih, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulboreteral, rektum atau anus, kemudian ada sakrum. Kemudian di sini ada kandung kemih, vas deferens, uretra, epididymis, testis, dan penis. Kita mulai dari testis. Testis sendiri merupakan organ kelamin dalam pria berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Jadi skrotum ini yang membungkus testis itu sendiri. Testis berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon seks testosteron. Testis terletak di dalam skrotum yang merupakan organ berugae atau memiliki lapisan kulit. Berfungsi untuk menjaga suhu testis agar spermatogenesis dapat tetap berlangsung. Jika suhu terlalu rendah, maka skrotum sendiri akan mengkerut dan mendekat ke arah tubuh, sedangkan jika suhu tubuh tinggi, maka skrotum akan mengendur dan menjauh dari tubuh. Tempat pembentukan sperma dalam testis yaitu adalah tubulus seminiferus. Kemudian terdapat pintalan-pintalan tubulus seminiferus yang terdapat di dalam ruangan testis yang disebut lobulus testis. Satu testis umumnya mengandung sekitar 250 lobulus testis. Kemudian epididymis itu adalah organ kelamin dalam pria berbentuk saluran berkelok-kelok yang terletak di dalam skrotum di luar testis. Epididymis berbentuk seperti huruf C, bagian sini seperti berbentuk seperti huruf C, dan epididymis sendiri berfungsi dalam pengangkutan, penyimpanan, dan pematangan sperma itu sendiri. Sebelum memasuki epididymis, sperma tidak memiliki kemampuan untuk bergerak dan belum subur. Namun setelah epididymis menjalankan fungsinya, sperma sudah subur dan mampu bergerak walaupun belum sempurna. Setelah dari epididymis, sperma akan masuk ke vas deferens. Jadi sperma yang sudah matang dan dapat bergerak, dia akan bergerak dari epididymis ini ke vas deferens. Kemudian ductus vas deferens sendiri itu adalah saluran berbentuk tabung yang
yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke vesicula seminalis dan sebagai tempat penampungan sperma. Dalam proses pematangan dan penyimpanan sperma, ductus deferens ini mendorong sperma dengan gerak peristaltik lambat menuju vesicula seminalis, dan saat ejakulasi, gerakan yang dilakukan cepat dan kuat sehingga sperma dapat dikeluarkan dengan pancaran yang jauh. Kemudian vesicula seminalis. Jadi setelah dari epididymis kemudian ke vas deferens dilanjutkan ke vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini merupakan organ berupa saluran berbentuk tabung berjumlah sepasang di kanan dan kiri tubuh dan panjangnya itu sekitar 5-10 cm. Vesicula seminalis berfungsi untuk mensekresikan cairan bersifat basa sekitar pH 7,3 yaitu yang mengandung mukus, vitamin, fruktasa, protein, enzim, dan prostaglandin. Cairan dari vesicula seminalis ini merupakan 60% dari seluruh volume semen. Vesicula seminalis akan menyatu dengan vas deferens dan kelenjar prostat untuk membentuk saluran ejakulasi. Kemudian ada ductus ejaculatorius, namun di gambar tidak ada. Vas deferens dan vesicula seminalis bersama-sama membentuk ductus ejaculatorius yang bermuara pada uretra bagian prostat. Ductus ejaculatorius berbungkur pendek sekitar 2,5 cm dan berada sangat dekat dengan ductus kontralateralnya saat menuju bagian depan melalui prostat. Kemudian di sini ada prostat. Kelenjar prostat itu adalah organ yang berada di bawah kandung kemih yang berfungsi untuk mensekresikan cairan berwarna putih keabu-abuan yang bersifat basa. Cairan ini disekresikan ke dalam saluran ejakulasi dan menyumbangkan sekitar 30% dari seluruh volume semen. Cairan kelenjar prostat akan bersatu dengan cairan dari vesicula seminalis dan akan menjadi tempat hidup dan bergeraknya sperma. Cairan yang disekresikan ini terdiri atas fosfolipid, asam sitrat, dan juga antikoagulan. Kemudian ada kelenjar borburetral atau kelenjar Cooper, yaitu kelenjar berjumlah sepasang yang berfungsi untuk menghasilkan cairan lendir bersifat basa ke dalam saluran ejakulasi. Kelenjar ini terletak di bawah kelenjar prostat. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar Cooper ini keluar sebelum ejakulasi terjadi. Lanjut, untuk uretra. Uretra adalah saluran yang terletak di dalam penis dan fungsinya itu untuk tempat keluarnya sperma dan juga tempatnya keluarnya urin. Kemudian ada penis. Penis berfungsi menyalurkan semen ke organ reproduksi wanita. Penis sendiri merupakan jaringan erektil pada penis sendiri merupakan rongga vaskular irregular yang sangat banyak dengan sistem menyerupai spons yang mendapat pasokan darah dari arteriole aferen dan kemudian dialirkan ke venula aferen. Sepasang badan silinder yaitu corpus cavernosum dikelilingi oleh membran fibrosa tebal yang disebut tunica albugenia dan dipisahkan oleh septum fibrosa incomplete. Kemudian selanjutnya ada alat organ reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita itu dibagi menjadi dua, ada organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Baik, di sini ada foto atau gambar dari sistem reproduksi wanita yang organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Untuk organ reproduksi dalam di sini ada tuba fallopi, ada jumlahnya sepasang atau biasa juga disebut oviduct. Kemudian di sini ada ovarium, jumlahnya sepasang juga. Kemudian di sini ada uterus dan ujung uterus ini disebut cervix dan setelah cervix ini ada vagina. Dan dinding dalam dari uterus sendiri disebut endometrium. Kemudian di sini untuk yang organ reproduksi luar itu ada mons pubis, klitoris, labium mayora, labium minora, klitoris, ada lubang vagina, dan anus.
Kita mulai dari ovarium. Ovarium ini berjumlah sepasang, berbentuk oval, panjangnya sekitar 3-4 cm, dan menggantung bertaut melalui mesenterium ke uterus. Dan ovarium sendiri terbungkus oleh kapsul pelindung yang kuat dan banyak mengandung folikel. Selama mengalami pematangan, folikel itu mensekresikan hormon estrogen. Setelah folikel pecah dan melepaskan ovum, folikel akan berubah menjadi korpus luteum yang mensekresikan estrogen dan hormon progesteron. Estrogen yang disekresikan korpus luteum tak sebanyak yang disekresikan oleh folikel. Dan jika sel telur tidak dibuahi, maka korpus luteum akan lisis dan sebuah folikel baru akan mengalami pematangan pada siklus berikutnya. Kemudian ovarium sendiri ini berfungsi untuk memproduksi telur yang matang untuk fertilisasi dan membuat hormon steroid dalam jumlah banyak. Kemudian tuba Fallopi atau oviduk berjumlah sepasang, ujungnya mirip corong, berjumlah yang disebut infundibulum. Berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepas dari ovarium. Kemudian epitelium bagian dalam saluran ini bersilia, dan gerakan silianya ini akan mendorong ovum untuk bergerak menuju ke uterus. Kemudian uterus itu berjumlah 1 buah, berotot polos tebal, berbentuk seperti buah pir. Bagian bawahnya yang mengecil ini disebut serviks. Uterus merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya embrio atau nanti tempat berkembangnya janin. Kemudian dindingnya ini dapat mengembang selama kehamilan dan kembali berkerut setelah melahirkan. Dinding sebelah dalamnya itu disebut endometrium, banyak menghasilkan lendir dan pembuluh darah. Endometrium akan menebal menjelang ovulasi dan dia akan meluruh pada saat menstruasi. Kemudian vagina atau merupakan akhir dari saluran dari reproduksi wanita, yaitu suatu selaput berpembuluh darah yang disebut himen, menutupi sebagian saluran vagina. Jadi di dalam vagina ini sebagian ditutupi oleh lapisan atau himen. Ya, himen ini dapat robek apabila akibat aktivitas fisik yang berat atau saat terjadi hubungan badan. Dindingnya berlipat-lipat, dapat mengembang saat melahirkan bayi. Pada dinding sebelah kanan vagina bermuara kelenjar Bartholin yang mensekresikan lendir saat terjadi rangsangan seksual. Kemudian vagina ini berfungsi sebagai alat reproduksi wanita dan juga sebagai saluran kehamilan. Kemudian, adapun di sini untuk organ reproduksi luar wanita, yaitu pertama ada mons pubis atau mons veneris, yaitu merupakan bagian yang tebal dan banyak mengandung jaringan lemak terletak pada bagian atas vulva. Kemudian di sini ada labium mayora, berjumlah sepasang dan merupakan suatu lipatan tebal yang mengelilingi vagina dan ditumbuhi rambut. Kemudian setelah labium mayora di sini ada labium minora yang berjumlah sepasang juga, yaitu merupakan suatu lipatan tipis di sebelah dalam dari labium mayora tadi dan banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf. Labium minora itu menyatu di bagian atas dan membentuk klitoris. Labium minora mengelilingi vestibulum, yaitu suatu tempat di mana terdapat lubang uretra di bagian atas dan lubang vagina pada bagian bawah. Jadi di sini ada pada labium minora ini ada suatu tempat yaitu lubang uretra di bagian sini dan bawahnya itu lubang vagina. Kemudian ada klitoris. Klitoris ini berupa sebuah tonjolan kecil dan merupakan bagian yang paling peka terhadap rangsangan karena banyak mengandung syaraf. Lubang uretra ini merupakan saluran keluarnya urin, sedangkan untuk lubang vagina yang di bagian bawah ini berfungsi untuk keluarnya menstruasi atau jalan lahirnya bayi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih banyak atas perhatiannya.